kontrol sesuai dengan keinginannya. Perkembangan motorik terjadi sejak manusia berusia muda, terutama saat dalam usia berkembang balita. Perkembangan motorik sangat penting karena menentukan keterampilan gerak manusia untuk menjalankan berbagai tugas. Jenis-jenis perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Yang pertama perkembangan motorik kasar. Dilansir dari Social Skills Libertext, perkembangan motorik kasar adalah perkembangan keterampilan yang melibatkan gerakan otot yang besar. Perkembangan motorik kasar memberikan kemampuan manusia mengkoordinasikan berbagai organ tubuh untuk melakukan gerakan yang besar. Misalnya seorang bayi yang awalnya hanya bisa berbaring, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan motorik akan membuat bayi tersebut dapat tengkurap, bergerak maju mundur, dan mulai merangkak. Tujuan dari perkembangan motorik kasar yang pertama adalah mengenalkan gerakan dan melatih gerakan kasar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengatur tubuh. Yang ketiga, mengendalikan gerakan tubuh dan koordinasi. Serta yang keempat, meningkatkan kelincahan tubuh dan pola hidup sehat sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Fungsi dari perkembangan motorik kasar yang pertama, melatih kelenturan dan koordinasi otot, jari dan tangan, memacu pertumbuhan dan pengembangan fisik atau motorik rohani dan kesehatan anak. Yang ketiga, membentuk, membangun, dan memperkuat tubuh anak. Yang keempat, melatih keterampilan atau ketangkasan gerak dan cara berpikir anak. Yang kelima, meningkatkan perkembangan emosional anak. Yang keenam, menumbuhkan perasaan menyenangi dan memahami manfaat kesehatan pribadi. Dalam perkembangan motorik kasar ada 3 tahapan dalam perkembangannya. Yang pertama, tahapan pemahaman konsep gerak. Pemahaman konsep gerak menjadikan anak lebih mudah melakukan berbagai gerak yang diinstruksikan kepadanya. Tahapan ini adalah tahapan anak memahami serta mengerti tentang konsep geraknya. Pemahaman ini
bisa membawa anak tersebut melakukan terapi, mengecek di mana kesalahan yang terjadi, dan juga hal itu perlu dilakukan kepada setiap anak, tidak hanya ketika sedang mengalami gangguan motorik itu saja. Dalam keadaan sehat pun atau tidak ada gangguan pun kita harus membawa anak untuk mengecek bagaimana kondisi